Wanita berbicara senang kontak mata, karena memang matanya secara anatomi, karena korpus kolosumnya tebal, dia kuat ngomong tatap-tatapan. Laki-laki tidak bisa. Ya, waktu itu saya udah cerita ya. Laki antar laki aja ngomongnya pinggir samping-sampingan, Bu. Tapi ya ganteng lah. Coba kebayang kalau laki-laki berhadapan-hadapan dengan laki-laki lagi meeting. Kamu tahu nggak program kita apa? Kebayang nggak laki sama laki gitu. Ya, kemudian yang bapak sebelahnya juga, ya, begini Pak, saya sudah menyusun untuk 2016. Tatap-tatapan aja gitu. Nggak bagus memang. Laki-laki selalu dengan, makanya laki-laki selalu pakai gaya dia, entah menulis, entah, ya, entah menulis. Kalau perempuan memang selalu ingin ditatap. Saya pernah punya cerita gini. Ibu mertua saya, ini sharing saja, lucu tapi ya, tapi ini fitrah sebetulnya. Ibu mertua saya, ya, dia tahu sekretaris suaminya perempuan masih muda, ya. Dia bisik sama sekretarisnya gini, kalau bapak rapat, kamu liatin terus matanya. Ngerti maknanya? Jadinya apa? Suaminya nggak liatin dia. Jadi kalau laki-laki diliatin terus sama kita diliatin, dia nggak tahan lihat kita, nggak tahan. Tapi justru kalau kita nggak liatin dia liatin kita, gitu. Jadi bijak sekali ya. Mau begitu Ibu? Benar. Karena kan kerja mereka tidak ada tabir ya. Sekarang kan kita bisa memilih ya. Kita kerja di akhwat saja kan nyaman ya, fitrahnya sama gitu. Tapi kan kalau di luar sana gitu, dia bisik, dia tahu nih, oh ini sekretaris baru nih, keluaran Asmi, masih muda. Daripada suami yang lihat, dia lihat suami saya. Itu fitrah, belum belajar ini tuh, belum belajar ini. Ya, dia bisik, nampaknya bijaksana sekali jadinya. Kalau bapak rapat, kamu lihat terus ya, supaya apa yang diomongan bapak kamu tidak luput dari catatanmu. Ya, sekretarisnya. Suaminya jadi nggak mau ngeliat. Saya geli waktu itu, saya belum tahu ilmu itu, cuma saya geli. Kenapa sih nasihatnya kayak gitu? Setelah 2006 saya belajar ini, Allahu Akbar. Ternyata dia pakai cara ini, entah dari mana intuisi itu. Karena kan ini udah sejak Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Ini kan anatomi otak pria dan wanita, ya kan gini ya. Siapa yang masih ngomong sama anak laki-lakinya dan harus tatap mata? Ayo, sudah enggak kan? Sudah nggak marahin ya? Ya? Ya, enggak ya? Saya lihat Bunda. Ya Bun. Siapa yang masih giniin anak lakinya supaya lihat dia? Masih keliru Bu, keliru. Gak usah, kasihan anak laki-laki. Kalau perempuan nggak usah disuruh, pasti dia akan melihat. Dan kita sering comparing. Coba lihat tuh, kayak adik kamu tuh yang perempuan, kalau ngomong sama Bunda dia selalu lihat wajah Bunda. Kamu kemana-mana matanya, jelalatan, makanya ada kalimat itu. Padahal bukan begitu. Anak laki juga sebenarnya nggak tahu kenapa dia begitu. Dia nggak tahu, kan dia belum tahu kalau otaknya tipis kan. Tuh anak laki kan, iya, ya kan. Makanya pas kita ngomong terus sama dia, biarkan saja dia matanya kemana, atau biarkan dia simak wajah kita tidak lihat matanya. Masalahnya di mata, tatap-tatapan mata itu laki-laki tidak kuat. Ya, kalau dia mau si anak laki menyimak wajah kita, ya kita ya kemana kayak gitu. Apa kalau ibu mau nasihatin anak laki-laki, kasih papan tulis, ibu nulis di papan, pasti dilihatin ibu tuh. Ya, kayak gitu. Yang dia tahan, dia tidak tahan apa? Ditatap matanya. Ya, lanjut. Masih ingat saya waktu itu cerita? Ya, siapa yang mesra-mesraan sama suami masih di samping suami? Suami laki-laki, sudut pandang matanya karena ya kornea dan retina matanya itu tidak bisa melebar, dia memanjang lurus. Ya, perempuan yang melebar.
benar. Makanya perempuan selalu ribut kalau suami mau nyalip mobil. Awas, 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 lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Suami saya bilang, ngapain lihat kanan kiri, orang itu di sana. Gitu ya. Makanya ini harus dipahami, ini harus dimengerti. Karena ini yang pagi-pagi selalu berantem cari seragam, cari dompet, cari apa lagi? Cari apa? Buku, apa lagi? Kunci. Mana Bu? Mana? Di sini doang sih carinya. Padahal sudah sini. Dia nggak lihat. Memang begitu. Buka kulkas tuh cari telur, padahal telur di pinggir pintu, kan dia begini lurus. Banyak sekali ya istri-istri ingin menyampaikan ucapan milad, happy milad pada suaminya, dia taruh di mana? Hah? Taruh di atas kulkas yang paling atas, freezer. Suaminya bukanya pintu langsung. Padahal tulisan udah bagus, happy milad Abi, barakallahu fi umri, miss you, asik. Udah bagus, kagak dibaca. Naruhnya kejauhan. Kalau dia biasa buka yang pintu kedua, taruh di pintu kedua. Banyak ibu-ibu taruh di pintu atas. Terus suami jalan nunduk. Si istri ngumpet-ngumpet di dapur. Nggak kebaca. Aduh. Terus sedih. Langsung ingat lagunya Agnes Monica. Ku hidup dengan siapa? Ya enggak? Pernah dengar lagu itu? Ku tidur dengan siapa? Kan gitu tuh. Kau kekasihku, tapi orang lain bagiku. Kau dengan duniamu saja. Kan gitu kan? Gara-gara ini harusnya ajak ke Rumil tuh Agnes. Karena pernah satu ketika sebelum saya tahu ilmu ini, ikut-ikut juga nyanyinya begitu sambil mandi. Saking kesel sama suami. Sambil mandi gitu. Suami juga nggak denger. Orang fokus, pendengaran menurun. Nyanyi nggak henti-henti, lagu sedih sampai 7. Baru lagu gembira yang ke-8 dia denger. Itu pun udah pakai colek. Ya Allah ya Rabb. Yang gini-gini nih yang sering terjadi, dan yang gini-gini juga yang menumpuk dan mengikis mawaddah warahmah. Ya, kasih sayang. Makanya setelah kita belajar bahwa begitu Islam menghargai hubungan suami istri, begitu Islam mengindahkan ya istri untuk selalu berbakti pada suami, tambah sedikit tentang perbedaan otak pria wanita. Itu membuat kita menerima hadis-hadis dengan sukarela. Ya. Sering saya tanya ibu-ibu yang sudah kurang lebih di atas 30 tahun berumah tangga ya. Jadi misalnya sudah mulai pensiun gitu. Ibu gimana sama suaminya? Ya gimana lagi? Panjang amat ya. Gimana lagi katanya Bu Esa. Saya mah terima aja. Katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya katanya nanti sorga. Nggak apa-apa juga kalimat begitu, tapi kan lebih indah. Ibu bagaimana dengan suami? Alhamdulillah, saya menerima apa adanya. Karena itu sunnah tuh, gembira, gembira. Itulah bentuk keikhlasan. Makanya ilmu ini ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Saya aja Bu sering ngomong suka lupa. Nanti setelah ingat saya ketawa sendiri. Suami nanya, kenapa lagi kamu ketawa? Kamu pasti ingat modul kamu kan? Suami saya, iya, halaman 14. Suami saya sampai geli. Tapi jadi sayang dia jadinya. Daripada dulu selalu anti dan nesu sendiri.
marah sendiri, nggak enak sendiri. Ya ampun, dulu Bu, maaf, 1 tahun pertama perkawinan saya punya buku diary. Apa isinya? Memaki-maki. Tapi pakai kata Allah, ya Allah, saya sebel banget gitu, sampai gemeter-gemeter nulisnya. Padahal gara-gara ini. Lucu banget. Sekarang mah nggak level. Ingat modul aja.